Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NIM 1986206113. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah penelitian pendidikan. Dosen pengampu Ibu Zulfa MPD. Nah, kawan-kawan, apakah kalian tahu penelitian pendidikan? Penelitian pendidikan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan, to discover knowledge, dan pemecahan masalah problem solving pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Yang dimaksud dengan metode ilmiah di sini adalah metode yang menggunakan prinsip-prinsip SKIN, yaitu sistematis, empiris, dan objektif. Masalah penelitian pendidikan, apabila sesuatu atau peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Yang kedua yaitu apabila terjadi kesenjangan antara harapan tentang sesuatu dengan kenyataan. Layak tidaknya masalah itu diteliti pada umumnya ditinjau dari kriteria. Yang pertama, bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, mengandung nilai-nilai keilmuan atau pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, tersedianya data atau informasi di lapangan. Yang keempat, datanya mudah diukur, diolah, dan ditafsirkan. Dan peneliti memiliki kemampuan untuk menelitinya. Karakteristik penelitian yang pertama yaitu penelitian merupakan proses yang sistematik, yang kedua penelitian bersifat logis, yang ketiga penelitian bersifat empirik, yang keempat penelitian bersifat reduktif, yang kelima penelitian bersifat replikatif atau dapat diulangi, yang keenam penelitian bersifat objektif. Jenis-jenis penelitian. Penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, dilihat dari sudut data yang diperoleh, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, dilihat dari sudut penerapan hasil, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian dasar atau basic research dan terapan applied research. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sudut proses atau metode, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian historis, deskriptif, eksperimen, korelasional, tindakan, kasus, dan perkembangan. Metode penelitian. Nah, perlu kita ketahui apa itu metode penelitian. Metode penelitian adalah strategi, proses, atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam upaya mengumpulkan data atau bukti agar selanjutnya dapat dilakukan dianalisis guna mengungkapkan informasi baru atau menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik atau tema permasalahan. Macam-macam metode penelitian. Yang pertama ada historis, deskriptif, perkembangan, kasus, korelasional, eksperimental, kuasi eksperimental semu, kausal komparatif, dan tindakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua metode saja. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang metode penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini biasa juga disebut sebagai metode sebab dan akibat, cause and effect. Kemudian rancangan pretest, posttest, dan metode laboratorium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, atau untuk mengetahui hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan suatu kondisi perlakuan treatment terhadap kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Metode ini mencoba untuk mengontrol situasi penelitian tentang sebab-sebab terjadinya perubahan berdasarkan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Nah, dalam metode ini dibandingkan
ada dua kelompok, yaitu ada eksperimen dan kontrol. Oleh karena itu disebut juga dengan kontrol group atau experimental group design. Nah, yang kedua itu ada kelompok ini diseleksi secara random dan keduanya memiliki karakteristik, nilai, status, dan identitas yang secara teoritis relatif sama atau identik. Nah, yang kedua yaitu metode penelitian tindakan kelas. Metode penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Teknik-teknik pengumpulan datanya. Yang pertama ada teknik observasi, yang kedua ada teknik wawancara atau interview, yang ketiga ada teknik angket, kuesioner, yang keempat ada teknik inventory. Nah, apa itu teknik observasi? Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap suatu keadaan, situasi, peristiwa, kegiatan, atau perilaku. Yang kedua yaitu teknik wawancara atau interview. Yang Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat komunikasi langsung. Yang ketiga yaitu teknik angket. Angket ini merupakan teknik pengumpulan data secara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden secara tertulis pula. Yang keempat yaitu ada teknik inventory, yang mana inventory ini adalah alat pengumpul data yang sifatnya mengukur kecenderungan, karakteristik perilaku individu, sikap, kepribadian, minat, motif, emosi, dan lain sebagainya. Pengembangan instrumen pengumpul data. Penelitian akan memperoleh tujuan yang diharapkan apabila didukung oleh data yang valid atau sahih dan reliable. Untuk memperoleh data yang valid dan reliable diperlukan perangkat instrumen tertentu sebagai alat pengumpul data di dalam penelitian. Prosedur umum dalam mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data ada beberapa cara. Yang pertama yaitu merumuskan pokok-pokok masalah secara operasional. Yang kedua menyusun kisi-kisi instrumen sebagai pedoman atau panduan untuk menuliskan butir-butir pertanyaan. Berupa apa saja ya? Kisi-kisi tersebut ada pokok masalah, perincian masalah, sumber data atau responden dari mana data itu diperoleh, kemudian jenis instrumen yang akan digunakan. Kemudian penulisan butir pertanyaan atau pernyataannya sesuai dengan perincian masalah. Uji coba instrumen yaitu untuk menguji kualitas instrumen secara empirik. Kemudian penyusunan instrumen dalam format yang memadai. Teknik-teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan tergantung kepada jenis data yang diperoleh. Apakah data itu kualitatif atau kuantitatif? Apabila datanya kualitatif, maka analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif yang langkah-langkahnya meliputi reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.